adalah sharing alumni yang kedua dari abang kita, Cila abangnya, karena beliau adalah masih abang Jakarta. Baik, kita saksikan dulu mungkin dari video YouTube dari Abang Abror ya. Sekarang manggilnya abang ya. Malam final pemilihan Abang None DKI Jakarta berlangsung di Jakarta Convention Center JCC pada Jumat malam. Dalam ajang tahun ini, Muhammad Abror, wakil Jakarta Timur, dan Melisa Safiera, wakil Jakarta Selatan, terpilih sebagai putra dan putri terbaik DKI Jakarta 2019. Tarian The Beauty of Jakarta menjadi pembuka malam final pemilihan Abang None Jakarta. 36 finalis perwakilan dari 6 daerah Jakarta berkompetisi menunjukkan talenta serta pengetahuan seputar Jakarta. Setelah puas dengan pemaparan para finalis, Dewan Juri akhirnya memilih Muhammad Abror dari Jakarta Timur dan Melisa Safiera, wakil Jakarta Selatan, sebagai Abang None Jakarta 2019. Pemenang terpilih ini akan mengemban tugas menjadi agen DKI Jakarta dalam mempromosikan budaya, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Abang Muhammad Abror, beliau bernama lengkap Muhammad Abror, biasa dipanggil Abror. Kelahiran Jakarta 10 April 1997. Educational background dari latar pendidikan beliau adalah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fakultas Ilmu Politik. Mungkin kita langsung saja dengarkan pemaparan pengalaman share pada Bang Abror, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik lagi teman-teman, saya mau cerita sedikit, mungkin agak lompat-lompat nih ceritanya. Pas lagi SMA di Al-Azhar, terus saya pengen kuliah itu di jurusan teknik sebenarnya, teknik industri ITB. Akhirnya saya tes di teknik industri ITB, nggak keterima. SBMPTN, SNMPTN, akhirnya saya coba teknik industri yang ada di Indonesia, saya cobain semua. Sampai 9 universitas saya nggak diterima. Sampai 9 universitas saya nggak diterima. Ya? Itu kan IPA, Bu. Saya dulu IPA, saya memutus untuk teknik. Padahal sebenarnya kemampuan matematika saya kurang baik, Bu. Gitu. Barulah ke tes yang ke-10, saya tes di UGM, Fakultas Ilmu Sosial Politik, yang mana itu adalah jurusan IPS, jurusannya Manajemen Kebijakan Publik. Satu hal yang saya nggak pernah tahu sebelumnya, saya coba daftar, dan alhamdulillah keterima. Akhirnya saya bilang ke ibu saya waktu itu, Bu, aku keterima di UGM, jurusan ini. Ibu saya jawabannya sederhana, Bu, gitu bilang. Oh iya, ibu memang doainnya kamu kuliah di FISIP, nggak pernah doain kamu kuliah di teknik. Oke. Jadi saya belajar satu hal bahwa ya minta doa, restu orang tua itu jauh lebih penting dari bahkan ambisi kita sendiri gitu. Saya berambisi banget jadi anak teknik gitu, kan kelihatannya keren banget anak teknik gitu ya. Tapi ya bukan jalannya, dan ternyata memang restu ibu saya saat itu di FISIP ya. Satu hal yang saya nggak pernah tahu sebelumnya, tapi saya masuk ke sana dan alhamdulillah lulus, Bu. Gitu. Jadi mungkin pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada dalam kondisi kegelisahan, pengen masuk SMA atau bosan di rumah karena harus PJJ ya, gitu. Karena gampang pastinya Kak Bang Abror. Jadi jangan takut untuk memulai apapun yang kalian suka gitu, walaupun dalam kondisi apapun itu, dan jangan takut untuk capek, jangan takut untuk gagal, karena selalu pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Dan buat saya satu hal, jangan lupa minta izin ke orang tua. Kalau teman-teman pengen SMA di mana, ke ibu lah terutama. Buat saya minta izin ke ibu itu saya selalu lakukan. Baru ngerjain yang lain, karena saya punya pengalaman yang sedikit buruk ketika nggak minta izin ke orang tua gitu. Mungkin itu aja dulu aja, Bu ya. Untuk mungkin memantik lah teman-teman, silakan untuk pengen nanya-nanya ataupun mungkin ada yang bercita-cita jadi abnon juga, silakan. Jadi Abang Jakarta atau Gubernur Jakarta sih ada sih mungkin yang Baik, terima kasih Bang Abror atas paparan singkat ini.
sedikit berbeda ya versinya dengan dokter Dinda tadi ya. Mungkin kalau dokter Dinda udah dari TK tuh bahkan ya udah cita-cita jadi dokter. Betul. Dan akhirnya sampai kuliah udah kedokteran sudah jadi dokter pun sekarang gitu ya, artinya sudah sesuai tracknya tuh sudah jelas gitu ya. Nah mungkin kalau Bang Abror ya masih jadi kuliah di jurusan FISIP, mungkin mengembangkan yang lain, tapi sekarang bisnisnya adalah entrepreneur ya mungkin, tapi pasti dipakai ya Bang Abror, artinya ilmunya itu kan ya sangat jadi jangan pernah bilang misalnya itu berarti udah salah jurusan atau bagaimana, ternyata mungkin ada ilmu-ilmu yang dari FISIP itu bisa juga dipakai di bidang bisnis. Betul ya. Betul sekali, benar banget. Jadi nggak menutup kemungkinan itu pun bisa menjadi sukses gitu ya. Silakan yang ingin bertanya anak-anakku. Jadi lebih banyak sesi tanya jawab dari ke Bang Abror, dari pemaparan beliau dari pengalaman SMP, SMA ya, sama seperti Dokter Dinda dari Al-Azhar juga dari SD sampai SMA, baru melanjutkan kuliah yang diminati gitu ya. Baik, silakan anak-anak yang ingin bertanya, dibuka sesi tanya jawab. Lalu ketika menjalankan ini Bang Abror, ketika kuliah itu, tapi enjoy ya, alhamdulillah sih lulus ya 4 tahun ya, artinya tidak menutup. Tadinya kan tetap ke teknik gitu ya, sesuai dengan bidangnya gitu kan. Bener, IPA gitu kan, jurusannya IPA, maunya sih kuliah IPA juga, tapi toh ya itu tadi mungkin karena doa orang tua yang memang IPS ya, artinya FISIP gitu ya. Tapi tetap enjoy ya menjalankannya. Malah bukan enjoy lagi Bu, saya malah justru menemukan kayaknya memang saya cocoknya di sini. Oh oke. Selama saya kuliah di Visipol UGM, saya jadi punya waktu buat organisasi, yang mana saya mungkin agak sedikit punya kesukaan di dunia organisasi ya. Terus saya bisa, alhamdulillah waktu itu jadi ketua salah satu himpunan mahasiswa. Terus juga justru ilmu-ilmu di FISIP itu menjadi bekal saya di Abang None. Di Abang None ya. Gitu. Ya. Jadi kayak sejenis saling sambung menyambung gitu, tapi saya nggak pernah sadar untuk menyambung itu. Saya juga ngerasa bahwa ya udah itu memang jalannya. Ditunjukinnya seperti itu. Gitu Bu. Baik. Di sini sih yang bisa Ibu summarize yaitu bekerja keras sampai merasakan perih ya, Bang Abror ya, perihnya sakit. Lalu hasilnya itu akan merasa manis, maksudnya nanti di akhirnya kalian akan merasakan hasil yang manis gitu ya. Dan juga jadilah manusia yang bermanfaat, dan jangan lupa doa restu orang tua ya, itu mungkin kunci dari Bang Abror ya. Silakan mungkin anak-anakku yang ingin bertanya. Oh Dokter Dinda, Kak Dokter silakan. Sulit nih kalau dari Dokter. Kalau dari dokter susah ya. Aku jadi penasaran. Aku boleh nanya ya Bu? Ya monggo. Bang Abror, salam kenal. Salam kenal Dok. Jadi aku mungkin mau nanya sisi zaman sekarang mungkin eranya beda sama aku waktu dulu ya. Tapi yang pasti tetap sama dari zaman sebelum-sebelumnya itu adalah hormat sama orang tua dan keyakinan terhadap doa ibu. Ya maksudnya bukan yang tulisan di truk ya, cuman benar-benar kita sebagai rumah makan ya. Iya juga benar. Jadi maksudnya lebih ke, dan menurut aku ada perbedaan era juga sih ya. Pastilah dari mungkin zaman era Kartini dan terus ke sini tuh berbeda terus gitu kan, tentang sopan santun terhadap orang tua. Terus percaya sama kata-kata yang disarankan orang tua, doa orang tua. Nah, kalau untuk Bang Abror sendiri tuh untuk sebagai seorang anak gitu, untuk meyakinkan bahwa oh iya nih saya yakin apapun saya harus izin kepada orang tua, itu tuh apa sih gitu sebagai seorang anak. Dan alhamdulillahnya sukses gitu kan dengan mengikuti pesan-pesan dari orang tua. Itu aja. Ya meskipun awalnya mungkin kita nggak suka gitu ya Kak Dokter ya. Iya Dok. Pertanyaannya sulit banget buat saya. Karena jujur gini Dok, saya lebih banyak confess daripada minta izin. Jadi kalau misalnya salah satu hal, misalnya pas saya ikut Apnon, saya itu nggak bilang ke ibu saya kalau saya ikut Apnon, sampai baru keterima jadi finalis saya baru bilang,
dan memang direstui dan dibantu, jadi ada semacam energi baru lah gitu, walaupun nggak bisa saya jelasin nih dok, tapi selalu ada mungkin dokter Dinda juga mengalami hal yang sama gitu, ketika memang disupport secara tulus sama orang tua, pasti kan ada kerasa gedenya lebih, semangatnya lebih dan seterusnya. Nah, gimana cara saya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mendengarkan beliau terlebih dahulu daripada saya lebih banyak ngomong gitu, menurut saya. Ngedengerin maksudnya orang tua itu nggak semudah itu buat saya. Kita sampaikan, oh saya pengennya seperti ini, kira-kira ibu bapak ada saran apa gitu. Jadi lebih sifatnya dialektika, berdialog kalau misalnya sama orang tua. Kalau buat saya yang sejauh ini saya pelajari nih dok, seperti itu. Mungkin dokter Dinda juga punya saran untuk gimana sih berkomunikasi yang baik sama Bang Abror. Jadi memang apalagi anak sekarang ya, ketika PJJ mungkin ngeliatnya kayak merasa main game aja gitu kan, sama orang tua kan ngeliatnya sepertinya kok main handphone aja sih, nggak ada, padahal kan sedang belajar gitu. Itulah perlu diskusi atau dialog diberikan pemahaman ya. Iya, mungkin komunikasi sama orang dan anak ya. Dari Zaskia. Oke, makasih Zaskia. Kan kakak pas kuliah pengen jurusan teknik, kok tiba-tiba ada keinginan jadi abang Jakarta? Oh iya, pertanyaan bener. Saya juga sebenarnya agak bingung Bu, balik lagi, saya bukan tipikal orang yang selalu punya planning yang jelas soal apa yang pengen saya capai, tapi saya orang yang fokus ketika saya pengen capai satu hal yang saya pengen kayak gitu. Dulu memang kalau ceritanya bisa tahu Abang None itu dari kakak saya pernah ikut audisi Abang None, tapi kemudian waktu itu sampai finalis aja gitu, dan saya mungkin ada dalam alam bawah sadar saya bahwa Abang None adalah salah satu wadah untuk melatih diri. Nah, demand saya, maksudnya keinginan saya saat kuliah gitu ya, karena kuliah di FISIP dipaksa untuk bisa mengemukakan pendapat, harus bisa ngomong sama orang, harus bisa tampil di depan umum gitu. Akhirnya saya pengen coba mencari laboratorium dari semua teori atau ilmu yang saya punya pas masih kuliah gitu. Saat itu saya ada di semester 7, adalah tahun terakhir saya. Saya udah selesai sama kehidupan kampus seperti organisasi, BEM, himpunan, demo-demo udah selesai semua. Akhirnya nyari yang di luar kampus yang paling relevan buat saya, dan tiba-tiba pop up, tiba-tiba muncul gitu di kepala saya adalah Abang None gitu. Karena Abang None bukan hanya harus bisa tampil di depan, tapi harus punya pemahaman soal Jakarta yang kita tahu Jakarta sangat kompleks gitu. Jadi kayaknya Abang None pas banget buat saya untuk ngelatih diri dan pengen cari laboratorium dari ilmu dan teori yang ada di kampus. Jadi udah waktu itu pede aja, walaupun gak pernah ikut latihan audisi gitu ya Bu. Daftar aja langsung, alhamdulillah lolos jadi finalis, menang di Jakarta Timur, dan alhamdulillah juga menang di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kayak gitu. Terima kasih Zaskia atas pertanyaannya. Keren banget pertanyaannya. Jangan lupa kasih nomor HP-nya. Nomor nanti HP saya itu Zaskia. isi GoPay. Instagram juga. Kalau nggak ada GoPay, ShopeePay bisa, OVO juga bisa. OVO bisa ya. Dari Rafa Ehsan. Dulu waktu kayak masih ETK atau SD pernah ada cita-cita nggak Bang Abror? Oke. Terus yang dulunya ingin dicapai ya, pernah ada cita-cita yang ingin dicapai nggak dari TK SD ya? Iya, oke. Dari TK SD saya sebenarnya masih punya cita-cita yang sama sebenarnya buat saya gitu. Saya pengen menyelesaikan persoalan yang buat saya itu ganjel di mata. Terima kasih buat Rafa ngomong-ngomong pertanyaannya. Misalnya dari kecil misalnya jalan
naik mobil, naik motor gitu, terus ada jalan jelek gitu. Saya punya pertanyaan, ini kenapa sih jalannya nggak selesai dibenerin gitu. Dan pembangunan terus iya. ya, jalannya under construction. Benar. Jadi mungkin cita-cita saya bukan bersifat profesi, tapi saya pengen coba punya influence baik itu secara sosial ataupun secara apapun gitu untuk menyelesaikan suatu hal yang buat saya nggak benar gitu, nggak kurang baik lah. Jadi sifatnya mungkin bukan profesi Rafa, tapi saya pengen ada di dunia publik kali ya Bu ya, gitu. Ya, seperti itu Ehsan. Dulu Bang Abror waktu kelas 7, kelas 9 sama sih model belajarnya ya, kadang ngantuk gitu ya Bang Abror ya. Kadang tugas juga belakangan gitu ya, maksudnya sama ya. Seperti tipikal SMP lainnya. Cuma setelah itu mungkin ada target-target ya Bang Abror yang ingin dicapai hingga jadi seperti ini. Terus tadi Toto ingin ikut Abang Jakarta, tapi juga bagi kalian yang ingin tiba-tiba ikut tapi lihat juga ini ya, artinya tampangnya kira-kira mendukung ya gitu ya. Artinya bukan, maksudnya tetap kemampuan ya. Betul, kan brain, beauty dan juga behavior ya, kan 3B itu ya yang memang harus menunjang juga. Artinya apapun target yang memang kalian punya ya berarti itu yang harus dicapai gitu ya Bang Abror. Jadi dari TK SD Bang Abror sudah punya ya pikiran pengen berada di maksudnya pengen memutuskan ya, maksudnya di kebijakan publik itu tadi, kira-kira jalan seperti itu kapan sih selesainya, kok nggak selesai gitu ya, sampai hal-hal seperti itu saja dari Bang Abror tuh bisa sudah terpikir gitu ya untuk seperti itu. Baik, mungkin satu lagi ya Bang Abror ya. Pertanyaan jadi banyak nih Bu, habis jadi banyak tiba-tiba. Karena diminta nomor telepon sih sama Bang Abror ya, jadi banyak ya. Oke, silakan Bu, pilih Bu pertanyaannya Bu. Baik, di sini ada apa ya? Farel Akbar. Baik, Farel Akbar. Dulu waktu jadi finalis Abang None pernah berniat mundur atau nyerah nggak Kak di tengah jalannya? Oke. Kalau pernah, cara bangkit atau nyerahnya lagi bagaimana? Oke, pernah pengen nyerah atau pengen mundur gitu ya? Iya. Ya bukan cuma sekali, berkali-kali, sering gitu. Karena teman-teman, mungkin saya coba cerita sedikit ya bagaimana proses jadi Abang None. Pertama audisi itu di tingkat kota, terus kemudian di tingkat kota itu 1,5 bulan, di situ di tingkat DKI 1 bulan. Jadi total mungkin efektif hampir 4 bulan gitu ya, hampir 4 bulan. Kalau misalnya lihat momen saat itu saya sebenarnya lagi ngerjain skripsi Farel, dan ngerjain skripsi itu juga ternyata tidak semudah itu gitu. Saya harus ambil data di Jakarta, terus harus ke Jogja untuk konsultasi sama dosen, nulis itu sendiri, itu jujur capek gitu. Kemudian harus di Abang None, yang mana karantinanya itu dari jam 5 sore sampai jam 11 malam gitu. Pengen mundur pernah, rasanya ya udahlah, udah balik aja ke Jogja, ngapain sih ikut Abang None gitu ya. Tapi justru yang bikin saya bangkit adalah saya ngerasa ya kalau misalnya saya di Jogja, saya coba mensimulasikan kondisi saya tidak ikut Apnon gitu ya. Saya kalau di Jogja kira-kira lagi ngapain ya? Saya kalau di Jogja kira-kira apakah dapat ilmu baru nih ketika saya cuma ngejalanin skripsi saja gitu misalnya. Tapi ini berlaku kontekstual ya, tergantung sama kondisi ya teman-teman. Tapi saya coba simulasikan saya waktu itu kira-kira kalau nggak ikut Apnon, dalam tanda petik saya tidak bersyukur artinya dengan rezeki yang dikasih ke saya, kira-kira saya sedang apa, kira-kira saya dapat knowledge baru apa dan seterusnya, kira-kira saya punya bekal apa nanti ke depannya. Nah justru gara-gara mikir kayak gitu, mempertanyakan lagi motivasi saya ikut Apnon, justru saya punya motivasi baru. Dan satu lagi yang saya bilang, saya ini nih agak sedikit malu juga nyeritainnya. Pernah suatu saat Bu, setelah saya habis dinilai itu sama 7 juri, yang mana dosen adalah juri-juri profesional gitu. Ada Bu Silviana Murni segala macam. Saya ditanya langsung gitu oleh mereka. Saya ngerasa nggak puas dengan diri saya. Setelah itu saya ngerasa down banget. Saya ngerasa down. Saya mau cerita ke temen juga malu karena kan sama-sama kompetitor, nggak mungkin dong. Akhirnya saya telepon ibu saya,
waktu itu kebetulan ibu saya lagi di Jakarta, kita ketemuan di tempat karantina kita waktu itu di hotel, di salah satu hotel Jakarta. Saya ketemu, saya bilang, Bu, aku ngerasa nggak puas. Saya tiba-tiba nangis, belum nangis. Saya kayaknya gagal nih di sini. Gitu. Terus ya justru ibu saya komentar gini, udah kamu jalanin aja. Emang kalau misalnya kalah kenapa? Kalau menang juga kamu ya udah menang aja. Gitu. Dan ternyata habis itu saya udah lepas. Saya udah ngerasa lepas. Ya udahlah, menang kalah, it's only a game gitu. Iya, oke. Justru gara-gara momen kita berani menyatakan kalau kita lemah gitu ya ke orang, dan memang kita ini lemah gitu. Itu jadi motivasi lagi untuk kita jadi lebih semangat. Itu yang saya pelajari dari pengalaman ketika saya Abang Noni gitu. Terima kasih Farel Akbar. Farel Akbar ya. Jangan lupa kirimin nomor telepon Farel Akbar. Foto juga boleh kirim foto ya Bang Abror ya. Jangan foto. Baik. Mungkin sudah cukup ya Bu ya Ci, karena waktunya juga sudah lewat ya. Terima kasih untuk para penanya yang lain. Nanti bisa mungkin di DM atau itu kali ya Bang Abror dengan Instagramnya Bang Abror apa sih? Oke, Instagram bisa di follow di @abrorabo, ABROR Abo, iya Abo ya, ingat Ibu panggilan kamu masih Abo ya. Iya benar Abo, Abror Abo ya. Oh ya, pakai O ya, Abror Abo. Oke. Baik, nanti bisa follow di Instagramnya. Terima kasih anak-anakku sekalian, dan terima kasih sekali lagi Bang Abror sudah memberikan kesempatan ya sharing ilmu dan juga bisa hadir tentang pengalaman dan juga cerita-cerita banyak ya, sebenarnya banyak lagi yang ingin diceritakan, cuma karena memang waktunya terbatas dan momen seperti ini memang sangat jarang sekali ya anak-anakku. Jadi silakan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi Bang Abror atas kehadiran. Kita beri applause dulu kepada Bang Abror. Dan di situ ada reaction untuk kalian memberikan thumbs atau clap hands. Boleh, silakan kalian berikan reaction. Semangat teman-teman semuanya. Ya. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Baik, terima kasih Bang Abror atas kehadirannya. Terima kasih Bang Abror.